Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedidubi Hilmi. Saya mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berada di Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada malam hari ini saya akan melaksanakan tugas simulasi pembelajaran dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus. Mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian bayangkan apabila di sekolah ini tidak ada aturan dan semua murid boleh bertindak apa yang dimaunya. Maka di sekolah ini akan terjadi kekacauan. Apabila semua murid tidak melakukan perintah dan tidak ada aturan, maka tidak akan bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Maka dari itu, sekolah ini memerlukan aturan atau pedoman yang harus dianut oleh semua murid. Begitu juga dengan Indonesia, apabila negara ini tidak mempunyai pedoman atau dasar negara, maka Indonesia ini bisa hancur, tidak akan bisa berdiri sebagai negara berdaulat, adil dan makmur. Maka dari itu, pedoman bagi negara ini adalah Pancasila. Mari kita belajar mengenai Pancasila lebih dalam pada fungsinya terlebih dahulu. Atau apa itu Pancasila? Mengapa dijadikan sebagai Pancasila ini sebagai dasar negara? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena Pancasila itu fleksibel dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Selain itu, Pancasila ini mencakup semua lapisan masyarakat dari suku, budaya, agama, dan ras. Tanpa Pancasila, Indonesia yang beragam ini bisa mudah terpecah belah. Karena seluruh suku dan bangsa itu bisa membuat aturannya sendiri. Karena itu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, maka dalam Indonesia ini kita harus adil, harus berpedoman Pancasila. Nomor 2 dari fungsi Pancasila yaitu adalah Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya di Indonesia dengan nilai-nilai seperti persatuan Indonesia, yaitu diambil dari sila ketiga. Di Indonesia ini karena banyak sekali suku, ras, dan bangsa, maka semua bisa bersatu karena ada sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, di mana seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu dalam satu lingkup yang sama, yaitu negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Pancasila menanamkan rasa kebersamaan dan nasionalisme. Yang selanjutnya yaitu mencegah disintegrasi bangsa dan konflik sosial. Karena banyak sekali suku, ras, dan bangsa, kita tidak boleh berselisih antar suku. Karena itu bertentangan dengan Pancasila yang nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Fungsi dari Pancasila yang ketiga yaitu pedoman moral. Sebagai pedoman moral, Pancasila memberikan nilai-nilai etika dan moral dalam bersikap dan bertindak, baik bagi individu maupun penyelenggara negara. Contohnya seperti Pancasila yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan pentingnya adab dalam bernegara. Karena apabila kita tidak mempunyai etika dalam hidup, itu kita tidak bisa dihargai sesama manusia. Ketika kita melakukan apa yang kita mau
dan semaunya apa yang kita mau, itu maka orang akan melakukan demikian rupa dengan kita. Kita tidak akan bisa hidup bersama apabila etika dan moral itu dihilangkan. Mencegah korupsi, diskriminasi, dan tindakan tidak etis. Mencegah korupsi itu harus dilakukan apabila saat ini banyak sekali koruptor-koruptor yang merugikan negara. Dan selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu adalah tindakan tidak etis dan tidak moral yang apabila dilakukan itu sangat bersinggungan dengan Pancasila. Itu adalah tindakan tidak menghormati suku atau ras lain, menghormati orang yang secara kedudukannya lebih rendah, atau tindakan tidak etis lainnya. Yang nomor 4 dari fungsi Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pancasila menekankan prinsip demokrasi Pancasila yang berbeda dari demokrasi liberal. Ini tercermin dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu pemerintah harus mengikutkan rakyat dalam membuat kebijakan. Maka dari itu kita diadakan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah harus bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat dan harus mengikutkan masyarakat dalam memecahkan masalah di Indonesia ini. Karena tidak boleh apabila membuat peraturan atau kebijakan yang merugikan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengedepankan musyawarah mufakat, bukan mayoritas mutlak. Dari sini kita harus mengambil titik tengah, bukan bertitik berat pada suatu golongan. Karena kita sesama masyarakat Indonesia harus beradil dan beradab. Yang apabila kita dimusyawarahkan dengan mufakat, maka terjadi pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Yang selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, seperti yang tadi, seperti pemilu, pengawasan kebijakan, dan kebebasan berpendapat dan bertanggung jawab. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan atau apa yang dia buat sebagai kebijakan, harus bertanggung jawab apabila ada efek samping terjadi setelah pembuatan kebijakan tersebut. Nomor 5 dari fungsi Pancasila yaitu penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga Indonesia seperti yang dicantumkan dalam sila nomor 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ini kita membuat kebijakan yang bebas apabila orang ingin beragama apapun. Sebagai warga negara Indonesia, negara tidak memaksakan satu agama tertentu, namun menghormati dan melindungi semua penduduk agama atau pemeluk agama. Dan selanjutnya yaitu mendorong toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Tidak boleh ada diskriminasi atau suatu golongan pemerintahan yang berberat hanya pada satu agama, itu tidak boleh, dan itu bertentangan dengan apa yang sudah dicantumkan dalam Pancasila. Oke. Setelah dijelaskan fungsi-fungsi dari Pancasila, selanjutnya kita akan masuk ke kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Semua undang-undang atau hukum peraturan harus sesuai dengan apa yang diambil dari nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila. Apabila pemerintah melakukan membuat kebijakan atau peraturan baru, maka itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya seperti apabila pemerintah membuat peraturan itu yang bertentangan dengan sila kelima dari Indonesia yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila orang tidak mendapat keadilan dengan maksud tertentu, maka kebijakan itu atau peraturan itu harus dihilangkan karena bertentangan dengan nilai Pancasila. Apa yang bisa kita simpulkan dari Pancasila sebagai dasar negara itu, yaitu adalah Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa ini tetap bersatu, adil dan berdaulat. Ya, saya mungkin segitu saja penjelasan saya dari pada hari ini. Mungkin akan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.